Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah secara normal di gereja, maka untuk hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Sebelum itu, kakak akan memberikan pengumuman, jadi adik-adik bisa menitipkan uang persembahan kepada orang tua, lalu orang tua bisa menyerahkannya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk adik-adik jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga kelas di kolom komentar di bawah ini supaya kakak-kakak bisa melaksanakan pengabsenan. Baik, sebelum ibadah dimulai, kakak silakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Nyanyian pembuka terambil dari Kidung Jemaat 292 Tabuh Gendang. Persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Mari kita satui dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu. Pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah PT secara online dan kiranya Engkau berkati ibadah ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Kembali kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di IHMPT kali ini. Sebelum itu, kakak ingin adik-adik untuk membuka pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Kau Yesus. Bapa, terima kasih karena ini penyertaan-Mu sajalah kami boleh kembali beribadah Tuhan di HMPT hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau mau tuntun sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini Tuhan. Kiranya apa yang boleh saya sampaikan ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesalkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang berdahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan kita, Alkitab kita. Adik-adik, kakak silakan untuk kembali. Nah, adik-adik, tema dari pembacaan firman kita pada hari ini ialah bersyukur sebagai benteng diri. Nah, sebelum kita membahas itu, saya bertanya, sudahkah adik-adik bersyukur pada Tuhan di hari ini? Nah, mengapa kita harus bersyukur pada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada adik-adik. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada adik-adik di setiap saat. Kalau adik-adik masih diberikan kesehatan, adik-adik masih bisa makan untuk hari ini, adik-adik masih bisa bersekolah, dan orang tua adik-adik masih boleh bekerja untuk menafkahi keluarga, tentu itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik dan keluarga adik-adik. Nah, untuk itu patutlah adik-adik untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Kalau adik-adik bisa lihat di ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di kitab ini penulis ingin mengatakan bahwa kita harus bersyukur karena kasih setia Tuhan itu kekal atau tiada habisnya. Dan di ayat yang ke-8 kita bisa baca, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, Tuhan itu turut serta dalam kehidupan adik-adik maupun dalam kehidupan keluarga adik-adik. Tuhan pasti memberikan pertolongan dikala adik-adik sedang mengalami situasi yang sulit sekalipun, dan pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, kalau kakak boleh sampaikan contoh kesaksian salah satu, yaitu banyak sekali orang yang mengalami kesulitan ekonomi di zaman ini, dan ditambah dengan pandemi COVID ini, itu memperburuk keadaan dan memperburuk kondisi ekonomi saat ini, di mana banyak orang yang terkena PHK dan tidak memiliki pendapatan harian. Nah, salah satunya yang terdampak itu kakak pun juga terdampak dalam kondisi pandemi saat ini, di mana sebelumnya kakak sempat bekerja di bidang pariwisata, dan sekarang pun kakak tidak memiliki pekerjaan karena kakak sudah dirumahkan dan sampai saat ini belum dipanggil untuk bekerja kembali. Dan selama ini kakak pun tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi Tuhan dengan senantiasa memberikan pertolongan, dan Tuhan juga selalu menjaga dan memelihara kehidupan kakak hingga saat ini. Kakak masih boleh terus hidup dengan kecukupan. Nah, adik-adik, bersyukur sebagai benteng diri dapat kita pahami bahwa bersyukur adalah satu-satunya cara kita untuk berpegang teguh kepada Tuhan dan tetap setia dan percaya.
akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan adik-adik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga adik-adik. Kalau kita tidak pernah bersyukur akan apa yang kita miliki maupun dalam situasi apapun, maka iman kita akan dengan mudah untuk digoyahkan dengan berbagai macam godaan. Kalau kakak bisa sebutkan salah satu contohnya adalah mencuri. Kalau kakak tadi bilang kalau di situasi pandemi ini mempersulit keadaan ekonomi, tentunya itu bisa menjadi godaan berat bagi setiap orang, karena misalnya tadi kakak bilang kakak tidak memiliki penghasilan yang tetap, kakak tidak memiliki penghasilan, tetapi kakak memiliki banyak tanggungan yang harus kakak lunasi. Nah, tapi di sini kakak masih bisa diberikan jalan keluar dan masih dituntun dan sertai oleh Tuhan. Karena kalau kakak tidak berserah kepada Tuhan, tentu kakak pun juga bisa melakukan tindakan pencurian tersebut. Karena kalau adik-adik bisa lihat di berita, banyak sekali kasus pencurian yang terjadi selama pandemi ini. Sebaliknya, walaupun sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit sekalipun, kakak ingin mengajak adik-adik untuk berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan berserah kepadanya. Kalau adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-6, di situ mengatakan, maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Nah, di sini kalau adik-adik berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan beban yang adik-adik tanggung. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi adik-adik. Nah, kakak ingin mengingatkan, haruslah adik-adik bersyukur akan apa yang adik-adik bisa rasakan saat ini, apa yang adik-adik miliki saat ini, karena tidak semua orang bisa seberuntung dan bisa mendapatkan apa yang adik-adik dapatkan saat ini. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri pelayanan firman pada hari ini, kakak ingin menyampaikan, adik-adik teruna, sadarilah usiamu saat ini masih remaja. Perjalananmu ke depan masih sangat panjang. Masa depan gereja, bangsa dan negara ditentukan oleh generasi muda saat ini. Berhentilah menjadi anak-anak yang hanya mengandalkan kekayaan dari orang tua, tetapi lihatlah keadaan saat ini. Segala sesuatunya berubah dengan sangat cepat. Undanglah selalu Tuhan di dalam hatimu dan berserulah kepadanya. Hadapilah setiap tantangan hidupmu bersama Tuhan. Sekalipun saat ini dirimu tidak melihat adanya harapan untuk masa depanmu. Percayalah bahwa bersama Tuhan, masa depan itu selalu ada. Bersyukurlah kepada Tuhan, dan adik-adik haruslah setia akan janji dan waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup pelayanan firman kali ini. Mari kita satu di dalam doa dan akan disambung dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Kau Yesus Kristus Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini, Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, firman ini boleh berguna bagi kehidupan kami, dan semakin
memperkuat kami di dalam iman percaya kami. Ya Tuhan, buatlah kami selalu bersyukur atas apa yang kami dapatkan saat ini Tuhan, apa yang kami bisa peroleh, karena semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 299, Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk berdiri, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah memberikan sedikit dari yang kami punya. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan khususnya untuk PKPT. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Nyanyian penutup terambil dari Kidung Muda-Mudi 128, Ku diberikan kidung baru. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu kali ini. Biarlah kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan penuh ungkapan syukur dalam hidup kita sehari-hari. Nah adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini sehingga boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami boleh berkenan senantiasa di hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan juga, kiranya Tuhan boleh jaga dan pelihara hidup kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.